Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dengarkan baik-baik cerita ini. Alkisah di sebuah desa hiduplah seorang anak muda bersama kakeknya. Anak muda ini bernama Ahmad. Si kakek adalah seorang alim ulama yang cerdas dan juga bijak. Banyak para warga sekitar pergi mengaji ke tempat si kakek. Suatu hari saat pengajian, si kakek tak melihat cucunya ada dalam pengajian tersebut, lalu si kakek bertanya kepada para muridnya. "Kemana cucuku pergi? Apakah ada di antara kalian yang melihatnya?" Lalu salah seorang pemuda yang bernama Ubay yang merupakan teman si cucunya kakek berkata, "Yoh, tadi si Ahmad berpapasan dengan saya. Ketika saya berangkat ke sini, ketika saya tanya dia mau kemana, dia bilangnya mau mancing. Lalu saya berkata lagi, memangnya kamu gak ikut pengajian hari ini?" Ahmad menjawab, "Tidak, katanya gitu kek." Si kakek diam sejenak, lalu menyuruh si Ubay itu untuk mencari dan menyuruh Ahmad untuk pulang. Lalu berangkatlah Ubay mencari si Ahmad. Ubay mencari menyusuri pinggiran sungai berharap menemukan Ahmad. Usahanya pun berhasil, dia menemukan Ahmad yang sedang duduk di atas batu sambil menunggu pancingnya tersebut dimakan ikan. Dari kejauhan Ubay memanggil Ahmad, "Wai, Mat." "Apa, Bey?" jawab Ahmad dari kejauhan. "Kamu disuruh pulang sama kakekmu." Mendengar itu Ahmad langsung membereskan barang-barangnya lalu bergegas pulang bersama Ubay. Ahmad berkata, "Memangnya aku mau diapain kok disuruh pulang?" "Yo, ndak tahu, jangan tanya saya, sepertinya sih mau dimarahin." "Hahaha," jawab Ubay sambil tersenyum mengejek. Setelah sampai Ahmad langsung mandi dan berpakaian rapi. Setelah itu dia menghadap sang kakek yang sedang duduk sendiri. Kebetulan saat itu pengajiannya sudah selesai. Ahmad berkata, "Ada apa kek mencari saya?" Sang kakek berkata, "Lo kamu ini, waktunya ngaji kok malah pergi mancing ke sungai." Ahmad lalu berkata lagi, "Percuma saya ngaji kek, saya tidak paham-paham, apa gunanya saya membaca Al-Quran kalau saya nggak paham artinya?" Setelah mendengar itu sang kakek tertawa kemudian berkata, "Kamu ini, coba sekarang ambil keranjang sampah yang ada di belakang rumah. Lalu ambillah air dari sungai menggunakan keranjang tersebut, lalu siramilah sayuran di belakang rumah." Mendengar perkataan sang kakek, Ahmad merasa heran karena disuruh mengambil air menggunakan keranjang. Begitupun dengan Ubay yang dari tadi duduk di belakang Ahmad, tapi Ahmad tetap melaksanakan perintah sang kakek. Ubay hanya melihat sambil makan buah jambu melihat temannya itu mulai mengambil air dari sungai menggunakan keranjang. Ubay hanya tertawa, "Hahaha, kasihan." "Diam kau Ubay," kata Ahmad. Tetapi baru saja keluar dari sungai, air itu langsung habis sebelum sampai ke kebun. Ubay berkata, "Kamu harus sedikit lebih cepat, agar air itu tidak habis di tengah jalan." Ahmad pun berlari dengan lebih cepat, tapi lagi dan lagi keranjangnya kosong sebelum sampai ke kebun. Hal itu terus terjadi hingga berkali-kali, air itu habis di tengah jalan sebelum sampai ke kebun. Lalu si kakek menyusul dan bertanya, "Bagaimana, apakah sudah berhasil?" Ahmad menjawab, "Kakek ini tidak ada gunanya, air akan habis di jalan sebelum sampai ke kebun." Sang kakek berkata, "Mengapa kamu berpikir ini tidak ada gunanya? Coba lihat dan perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada keranjangnya itu." Ahmad lalu memperhatikan keranjang tersebut. Ia baru menyadari bahwa keranjang yang tadinya kotor, sekarang berubah menjadi sebuah keranjang bersih. "Cucuku, barangkali kamu tidak mengerti ketika membaca Al-Quran, tapi tanpa kamu sadari kamu akan berubah luar dan dalam. Itulah tugas Allah dalam merubah kehidupanmu." Masya Allah, mari kita lebih sering lagi untuk membaca Al-Quran. Walaupun tidak mengerti maknanya, namun harus tetap berusaha untuk tetap memahami artinya. Al-Quran tidak hanya sekadar informasi ilmiah, tetapi ia memiliki fungsi petunjuk, rahmat dan obat bagi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.